Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan amin rahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam rangkaian ibadah kepada Allah, yaitu sholat subuh berjamaah yang insya Allah dilanjutkan dengan majelis ilmu. Dan pada hari ini majelis ilmu kita adalah tentang fikih, dan fikih yang kita sampaikan tentang menyambut ibadah kurban. Maka kita memulai dengan kurban. Tentu harapannya pengalaman dari beberapa masjid yang saya amati itu kadang takmirnya itu kadang sosok berantem karena macam-macam berbeda. Ada yang tentang jantan atau betina, ada yang tentang pembagiannya sepertiga atau berapa, dan macam-macam. Ada yang tentang kulit itu jual apa enggak. Maka harapan saya, Allah mengatakan wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Kalau kamu berselisih tentang suatu masalah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, harapan saya kita nggak perlu berselisih, karena kita akan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kembali kepada Allah dan Rasulnya itu ya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan kembali kepada Quran dan Sunnah itu ya lewat majelis ilmu. Artinya kalau sudah ngaji bareng-bareng, harapannya ya nggak perlu lagi ada perselisihan karena sudah clear. Nah, pasti kadang ada yang nggak ngaji, nggak datang. Nah, pas rapat datang, ramai. Kadang kayak gitu. Dan permasalahan kayak gitu tuh kadang tuh runcing banget. Padahal sebenarnya permasalahan sepele tapi jadi gawe. Sampai ada kisah yang saya lihat benar, saya saksikan benar, saya tahu benar itu. Itu ada satu masjid itu kadang atau di sini. Itu kalau iuran kurban sapi itu dicedake karo wedhus. Misal wedhus niku 2,5 juta, ya sapi 3 juta. Misal wedhus niku 3 juta, ya sapi 3,5 juta. Pokoknya dicedake wedhus. Nah, sehingga yang terjadi 10-20 tahun yang lalu itu iuran sapi dikali 7 itu nyari sapinya nggak dapat, susah. Maka si petugas yang suruh nyari sapi itu akhirnya nyari sapi betina. Begitu kemudian disembelih, sudah disembelih, terus rapat takmirnya ngomong, salah satu takmirnya ngomong kalau korbannya itu nggak sah karena betina. Dan bapak-bapak yang disuruh nyari itu akhirnya nyari saya. Terus cerita itu kemudian ngomong, tolong tunjukkan saya mas dalilnya, hadisnya atau kitabnya. Nek memang tidak sah, saya tak nyelengi ini joli. Karena memang kurban itu, panitia kurban itu punya tanggung jawab. Nek sampai salah atau mati selama belum sembelih itu kudu ngijoli. Jadi panitia kurban itu bukan tugas yang ringan tuh pak. Jadi misalnya terpedus ditipin jenengan mas teguh, kalau kurban iki nggih dicecangkan niku ucul, mlayu tabrak motor jenengan ngijoli. Atau nyemplung sumur ngijoli. Nah, maka si bapak itu bilang kayak gitu. Akhirnya saya cari, ketemu jawabannya dan boleh. Singkat cerita, akhirnya saya sampaikan ke bapak itu, angsal pak niki kitabnya, niki tulisannya. Kata bapak itu, tolong sampaikan mas, takmir kayak lu. Lah kok kula? Lah soalnya aku kan wong cilik mas, aku kan wong ra patek diangkut ning kono. Tugasku mau golek sapi dalam keliru gitu. Nah saiki ternyata aku ora keliru, alhamdulillah aku rasa dijoli. Nun dulu mas sampai pak, parani satu-satu. Pun keluaran satu-satu, kitabnya kecil gitu, kitab kecil, kitab buku saku. Kulo kayak gini. Terus yang kulo kayak gini betul bahasa Arab terjemahan. Jadi kalau orang muda bahasa Arab bisa maca bahasa Indonesia. Niku rapat takmir berikutnya. Niku takmirnya sing ngomong ra itu niku terus ganti kor. Nek enek sing ngomong ra itu sapi pedok salah yo.
piye tok aku ora tau ngomong nek ra entuk. Jadi Bapak Ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dengan belajar fikih ya, khususnya yang terkait dengan amal bersama, maka harapannya menghilangkan perselisihan. Ya, tadi Allah sudah mengingatkan kalau kamu bermasalah dengan sesuatu, berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada ayat Al-Quran dan Sunnah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kita kan nggak bisa ketemu Allah dan nggak bisa ketemu Rasul, maka tinggalannya Rasul itu apa ya? Quran dan Sunnah. Nah, Quran dan Sunnah itu dipelajari di masjid di majelis ini. Nah, bab kurban saya ngambil kitabnya pakai Bulughul Maram. Dan mungkin buat ada yang komentar aneh-aneh. Oh, kitabnya kui. Karena kitab ini disepakati oleh kaum muslimin manapun seluruh dunia ini sebagai kitab yang baik pun. Jadi ini kitab paling aman gitu ya. Nah, maka kelebihan kitab ini ya, niku buatan kokean komentar judulnya ini hadis ya. Adalah yang saya bawa sarah. Jadi mungkin ada penjelasan ulamanya, yaitu Syekh Al-Bassam namanya. Syekh Pemelah 3 Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, sama Muhammad Hamid Al-Faqih. Nah, sehingga harapannya biar lebih gamblang gitu kan. Nah, kelebihan berikutnya kitab ini, hadis dhaif itu dicantumkan biar ngerti nek itu dhaif. Kadang kan ada misal contoh nih ya, nanti bab sholat ada kunut subuh, cantumkan hadis ini, tapi keterangannya dhaif. Nah, sehingga ketika ajak kunut subuh, mas boleh ya hadis ini, kalau ada monggo, kalau enggak ya jangan. Bapak Ibu dan rahmatullah Allah, langsung aja hadis yang pertama. Hadis nomor 1390. Nanti jangan mau tanya aja enggak apa-apa. Wa an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi SAW karena yudahi bikab saini, bahwa Nabi SAW itu menyembelih 2 kambing. Amlahaini ini ku dominan putih, ini enten belangi ireng. Jadi orang putih kabeh itu ireng kabeh. Kemudian akrona ini kambingnya juga punya tanduk. Kemudian wa yusami, kemudian beliau mengucapkan bismillah wa yukabbir dan bertakbir. Jadi nek boleh bismillah Allahu akbar. Jadi buatan bismillah tok. Nek bismillah tok piye ya tetap sah, cuman afdolnya. Termasuk jenengan kalau mau beleh kambing atau nyari kambing, nek jenengan mau ngikuti sunnahnya, mau afdolnya satu, nyari yang warnanya enggak putih tok atau ireng tok, belang. Kemudian yang kedua enek tanduke. Dan nek orang belang ora enek tanduke apa rasa ya sah gitu. Kita ngomongkan keutamaannya gitu. Kemudian wa yad'u rijlahu ala sifahima, maka Nabi meletakkan kaki beliau SAW pada daerah pipinya. Jadi tidak boleh kambing. Ya. Nek kambing tidak boleh berarti sapi biasa, ditindai biasa. Ya. Yang nggak boleh itu nek dengan kemudian nopo istilah dijiret, itu nggak boleh. Kemudian wa fil lafdin, dan dalam lafaz yang lain zabahuma biyadi, Nabi menyembelih sendiri. Sehingga ini menjadi sunnah orang yang kurban itu boleh diri. Nek saged, tapi nek misal enggak saged atau enggak tegel diwakilkan boleh. Hanya saja catatannya yang mewakilkan usahakan orang sholat. Karena nanti sebagian ulama itu berfatwa sebenarnya orang enggak sholat itu enggak sah. Nah, kemudian ini riwayat muttafaqun alaihi, riwayat Bukhari Muslim. Wa fil lafdin, dan dalam riwayat yang lain samina ini gemuk. Wali Abi Awanah fi sahihihi, dan menurut Abu Awanah dalam sahihnya samina ini bil musallasati badal sin. Jadi kalau samina ini itu gemuk kalau pakai kesak. Samina ini itu artinya mahal. Jadi bukan murah. Nanti dalam riwayat yang lain, Nabi pernah ngasih duit 1 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Itu nek saat ini misal piro Mas? Sak itu 800. Anggap bae 2 yuta yang gampang. Niku papat seprapat ping loro ketemune berarti 9 yuta, 8 yuta setengah. Artinya kalau pakai sin saminain itu artinya gemuk,
regane pinten wae terserah ning lemu. Tapi kalau pakai saminain artinya larang. Lah larang niku pinten Nabi niku kayak duit 1 dinar, gitu wedhus kurban. Lah duit 1 dinar itu nek dikonversi sakniki 8,5 juta. Jadi nek jenengan pengen melu sunah tenan-tenan melu sunah, 1 wedhuse belang, 2 enek tanduke, sing ketelu lemu, sing kepapat larang. Nah, rata-rata sing dituku wedhus kaca. Sah apa enggak? Ya sah gitu loh. Cuman ini tidak menunjukkan kewajiban, tapi menunjukkan keutamaan. Makanya nanti sebelum datang dalil tentang bolehnya menyembelih kambing betina, maka bahkan sifat kambing jantan yang disembelih pun itu juga tidak menunjukkan harus jantan, tapi keutamaan. Makanya nek wong mewajibkan wajib jantan, ya pertanyaannya jantan sing bokek iki enek sungune ora? Kan kena kita wajibkan sepaket gitu loh. Jangan mung jantane tok diambil ning jantan ning gering atau jantan ning putih kabeh, jantan ning kandhe sungu, jantan ning kacang, nah jangan. Harus sepaket. Nah, ngoten niku nek pengen melu sunah niku full. Tapi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jadi bisa dipahami antara keutamaan dan keabsahan. Nek sahnya sah. Tapi kalau mau ngejar keutamaan nggih doyak lho. Sing golek enek sungune, sing putih belang ireng, sing lemu, sing larang gitu kan. Lah kok enek Mas pedus rego 8 juta. Kathah. Aja kok 8 juta, 20 juta enek kok gitu kan. Nah, saestu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ucapannya minimal bismillahi Allahu akbar, keutamaan. Tapi nek bismillah tok yo sah. Makanya kalau mau ngekei catatan hati-hati sama jagal-jagal yang tak sholat atau tak ngerti hukum fikih. Belah-belah mengejar target dengan rumah. Begitu spek itu dileki Mas. Kok mau tak ganti-ganti ora ngucapke bismillah to Mas. Suwen dede, nek muni ngoten berarti pintu sing dibelah mau hukumnya hukum bangkai, harus dibuang. Ya haram, ya, karena dia sudah nggak mau mengucapkan bismillah. Tapi nek jawabannya, waduh ngapunten kula kesupen, nah nek kesupen enggak apa-apa. Tapi nek bahasanya tadi wis moh ngopo ndak bismillah barang anu apa jenenge kesuwen gitu kan. Nah, itu berarti yang sudah tadi bangkai semua, enggak boleh dimakan. Hati-hati Pak. Makanya pentingnya belajar fikih, pentingnya ngumpul sama kaum muslimin yang sholat itu agar urusan sembelihan itu enggak di apa ya istilahnya enggak disepelekan kayak gitu. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis 1391 walahu min hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dan kemudian hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha amara bi kabsin akrona. Beliau menyuruh dibawakan seekor domba yang bertanduk. Kemudian yata'u fi sawadil. Nah, di sini disebut yata'u fi sawadil. Perutnya ini ada hitamnya. Kemudian wa yaqrubu fi sawadin, dan kemudian kakinya juga ada perutnya. Wa yanduru fi sawadin, matanya ada hitamnya. Jadi hitamnya tadi, belangnya tadi itu di mata, di kaki, di perut. Nah, ini ikuti sunah ngono tenan. Goleki wedhus putih dominan, terus kakinya isone kok hitam, wetenge hitam, kontone hitam. Boten hitam berarti kutuk ngoten boten. Hitam memang warna kulitnya itu. Nah, kemudian liyudhhiya bi, untuk kemudian disembelih. Faqala laha, dan kemudian dia berkata, bersabda kepada Bunda Aisyah, ya Aisyah, halummi al-mudhyata. Maka wahai Aisyah, ambillah pisau itu. Summa qala, kemudian beliau berkata, bersabda, ishadiha bihajarin, tajamkan pisau. Ini menjadi sunnah juga bahwasanya ketika kita mau menyembelih, pisaunya wajib landep. Maka pentingnya ngungkal dulu, namun saya nengen-nengen lating di saut gitu. Dilungkal riyen, siap riyen. Bapak kula niku nek nggih kurban niku nyimpen pisau khusus yang tidak digunakan untuk macam-macam. Jadi bar kurban yang bersih simpen, iki aja kurban sedina napa rong dina sak kurban dungkal kabeh. Iku kulit dan lating dan bendo dan kampak. Nah, kemudian soalnya itu sing koroke seseorang ngoladik gitu. Kemudian
Fa'alat, kemudian beliau mengungkalnya, mengasahnya. Summa akhodaha, kemudian diambil, wa akhodahu, dan diserahkan kepada beliau. Fa'adza'ahu, kemudian beliau membaringkan kambingnya. Summa dzabahu, kemudian disembelih. Ini menjadi dalil nek beliau wedhus kenuroke. Mungkin nek enten wong Bangladesh niku aja kok wedhus. Napa niku? Kebu. Niku dideke, Pak. Terus boleh kubah gede banget, koprok jelas gitu kan dulu. Itu tidak boleh. Mungkin kan orang Vietnam, orang pundi itu babi gitu macam itu. Jadi babi itu tuali, terus potongnya disikat dulu. Nah, itu tidak boleh model-model ini. Jadi benar-benar disuruh menidurkan, disuruh dipenake si wedhus ini, baru kemudian disembelih. Kemudian ucapannya kayak tadi berucap bismillah lalu bertakbir kayak niki. Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad summa dohabi. Kemudian beliau mengatakan bismillah Allahumma ya Allah, terimalah ini min Muhammad, dari Muhammad, wa ali Muhammad, dan keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan dari umat Muhammad. Kemudian beliau memotong. Nah, dengan mau ngikut ini berarti Allahumma bismillah Allahumma taqabbal min teguh wa ali teguh ya Allah bismillah niki saking teguh dan keluargane teguh. Ini menjadi dalil Bapak Ibu nek kurban niku sitok wae sak keluarga, boten kedah diuruti. Mengke enten keluarga niku tekok kalih kula jawab niku kok disawuri, Mas korban iki apa ya kudu diurutke boten. Sak keluarga siji wae Pak, satu. Nah, atas nama kepala keluarga dan keluarganya. Itu pahalanya sudah ditumroto sama Allah Subhanahu wa taala. Oh nek nggon aku ora ngono. Aku tahun ini tahun ini bojoku. Terus tahun ngarep anakku. Nek batin aku fungsine nang tekok kula. Lha nek tekok dijawab ki terus piye ngono, samikna wa atau nawa piye. Nah, maka dalam hal ini jenengan tidak perlu gantian sama nyonya, itu tidak perlu. Cukup jenengan sebagai kepala keluarga dan keluarganya. Bismillah Allahumma taqabbal min, sebut namanya, wa ali orangnya itu tadi. Tapi nek memang jenengan duitnya longgar, ini beda melih lho, nek duitnya longgar. Terus jenengan gak ada putra 5, jenengan kali garwa tambah loro berarti 7. Jenengan meh korban langsung 7 siji-siji angsal. Niku langkung sae. Tapi nek mung digilir mendingan satu atas nama kepala keluarga. Ngoten nggih. Kepala keluarga dan keluarganya. Niku nek ngetutke sunah, tapi nek sak karepe dhewe yo monggo. Ora melu-melu niku. Nah, kemudian 1392 Wan Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, man kana lahu sa'atun, siapa yang punya kesanggupan walam yutuhi kok ora gelem kurban, fala ya kurbanna musallana, jangan dekati tempat sholat kami. Nah, di sini ada pelajaran satu, mimbabil wa'id, bahwasanya Nabi mengancam dengan ucapan, tapi dia tidak pernah mengusir. Nanti ada orang memahami, loh berarti nek duit ra belum kurban ra itu tidak tempat sholat, terus dia tak rasa sholat loh, iya kleru gitu. Ini mimbabil wa'id, jadi ancaman itu maksudnya gini loh, ketika kita tuh masih punya iman kok diancam sama orang yang terbaik dalam Islam, kita harus mikir. Bagaimana misal dikatakan wailul lil musholin, celaka orang sholat. Kita orang beriman, sing celaka sing piye kan gitu kudune. Tapi nek orang sing enggak jelas ya, wong sholatnya celaka, mending rasa sholat. Nah, itu wong ra cetha nek niku. Nah, maka karena wonten niku ya, misal le kuliah, apa Pak kuliah? Ge lho kancaku lulus sarjana nganggur nganti saiki itu. Justru nek sing kono sarjana nganggur, jadilah kamu sarjana yang enggak nganggur. Atau nek kono S1 nganggur, ya jadi S2, S3 ngono lho. Nah, gitu. Harusnya berpikir yang lebih baik, bukan malah madake atau sing luwih elek itu. Nah, maka di sini babil wa'in, tapi itu enggak pernah ngusir orang untuk enggak sholat. Cuman maksudnya gini, ini ancaman yang sifatnya verbal, ngajak mikir. Nek tenang iki iman gitu loh. Nek bener kamu itu beriman kepada Allah yang memberikan kamu rizki, terus kamu punya kelonggaran, kok kamu enggak mau kurban? Kenapa gitu?
Nah itu, makanya nanti Nabi dalam bab sholat jamaah Nabi pernah mengatakan, aku itu pengen, tapi kita dilampai. Wayah adzan, terus takon komat, terus takon ngimami sopo, terus aku muter. Engko nek ketemu enak sing gak sholat, omahe tak obong, tapi Nabi gak pernah ngobong omah gitu. Paham betul? Jadi ini cuman mengancam gitu loh. Mengancam ben kaum muslimin sahabat pada waktu itu tuh semangat untuk sholat jamaah, ngoten lho. Nek mboten nate ngobong omah, itu ada orang enggak salah paham terus dipraktekke. Ayo kita sepakati di masjid ini sama warga sekitar. Nek sing ora sholat omahe diobong. Ini nggih kleru, nggih. Jadi tidak seperti itu cara memahami agama nggih. Makanya jenengan nek gak hati-hati ketemu wong ekstrem-ekstrem ngoten niku. Enten ngoten niku. Orang baiat karo imame kafir, kok kumbahane dipeme ditaske ubah meneh gitu kan. Nah, luar biasa orang aneh-aneh. Niku satu. Kemudian yang kedua, di sini ada bahasa musolana. Nek di Indonesia musolana itu dengan terjemahkan sebagai tempat sholat yang cilik gitu kan. Atau tempat sholat yang enggak ada Jumatan gitu kan. Jangan menerjemahkan gitu dong. Dan Arab niku yang namanya musola niku tanah lapang timbul sholat. Jadi senajan cilik ngeten iki sebenarnya dalam fikih niku tetap jenenge masjid gitu loh. Nah, yang membedakan nanti ketika ada sholat Jumat atau tidak itu nanti sing sholat Jumat niku namanya masjid jami, sing boten ya masjid tok. Nah, dalam konteks ini nggih sunah Nabi dulu ning enggak semua sunah itu bisa diterapkan. Contoh nggih, sunah Nabi itu zaman dulu nek ten masjid niku nggih sosok nggo sendal. Sedangkan saiki nggo sendal kan ya ora patut gitu kan. Wong enten karpete, enten keramike gitu kan. Termasuk sunah Nabi zaman dulu orang yang melihat tanah kosong digarap itu untuk ngepek gitu. Jenengan misal duwe tangga tanah atau diendai pesukete itu dengan garap loh. Terus dengan ngomong tak pek itu mesti dijarami wong. Nah, maka dalam konteks ini zaman dulu itu kaum muslimin berkumpul di tanah lapang. Terus sholat Id. Rampung sholat ini kok bar khotbah niku Nabi salam mandap marani wedhus dibelah. Jadi kambingnya itu sudah ada di tanah lapang niku. Nah, nek sakniki yang masjidnya dikelompokkan pundi ten masjid kan gitu loh. Nah, monggo. Sehingga jangan dengan juga salahkan ketika ada tetangga yang boleh dhewe ning omahe. Enggak apa-apa gitu kan. Ya, jadi fikih niku luwes tidak bisa dipahami dengan baik dan benar. Nah, cuman sing jadi masalah kadang itu nek tanggane boleh dhewe ning omahe terus dipangan dhewe nganti tekan buntut-buntute barang iki ya keterlaluan. Ya. Dan korban tetap hitung korban niku. Cuman kan ada perintah untuk memakan dan membagikan gitu. Nah, dipangan dhewe niku lho maksud saya. Yeah. Ada yang kemudian boleh dhewe tapi tetap dibagikan ada. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala niku nggih. Jadi niki jangan dipahami engko nek enek wong sugih hotel arep salat itu diusir jangan. Jadi ini bab ancaman agar kita itu kemudian berpikir, oh iya aku ki wong iman, wong salat, duwe duit longgar, kok ora kurban. Ya ora dadi tenan kok. Nek ora dadi tenan kok ngerokok ora mandeg. Nah itu loh. Loh itu bener loh, kita itu harus introspeksi loh. Nek ora dadi tenan kok gawene plesir nah niku. Nek ora dadi tenan kok wingi bar mipik motor anyar itu, cash meneh gitu kan. Nah, artinya seorang muslim itu akan mendahulukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari kepentingan-kepentingan yang sifatnya duniawi. Ngoten. Oh nek jujur wong ngrokok niku nek gelem nyelengi, misal ya ngrokok sedina sebungkus sedina niku misal dioglang ngoten. Beline dua hari sekali atau 3 hari sekali. Nah, oglangane niku dicelengi dadi duit. Ah niku genep setahun niku ya dadi pedus kok. Tapi ya gandeng ra niat niku lho. Nek ra niat niku mbok napa wae ora bakal mlaku gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala 1393 wa an Jundub ibni Sufyan dan Jundub bin Sufyan qala beliau berkata sahidtu al-adha ma'a Rasulullah SAW, aku dulu menyaksikan kurban bersama Nabi SAW falamma qada sholatahu bin nas. Nah ini begitu kemudian Nabi selesai sholat bersama manusia nadoro ila gonamin qad dubihan bareng rampung sholat kok ningali kok wis ana wedhus dibleh to kae gitu kan. Faqala kemudian Nabi mengatakan mandabaha qabla shalah, sapa sing bleh wedhus sadurunge salat Id. Falyadbah syatan makana, maka ganti yang baru. Jadi orang yang sudah berniat kurban, maka harus disembelih setelah salat Id. Kok kemudian mati apakah ketabrak, kecemplung sumur atau dibeleh sedurunge salat Id harus ganti. Makanya tadi saya bilang panitia niku tanggung jawab berat gitu. Berat gitu. Yo nek untuk jatah akeh jadi mboten juga gitu. Jadi nanti panitia itu jatuhnya kayak jagal.
Nek memang disepakati ada upahnya ya monggo diupah. Tapi upahnya ndak boleh dari daging atau kulitnya. Jadi njaluk jatah luweh niku nggih nggak entuk. Pomo memperon njaluk niku mboten jatah daging. Sisa njaluk duit. Digandeng panitiane nek 10 wong siji 100, nah mengki sing kurban tambah 100 nggih. Ngoten. Niku malah luwih clear tinimbang kayak sebagian masjid, saya nggak tahu di sini ya, sebagian masjid niku panitiane ngapling sik dhewe, akeh dhewe gitu kan. Jadi sing kurban niku dikei turahan, sing panitiane wis ngamanke dhisik dhewe. Nah itu ndak boleh. Pemenang ibu-ibu itu kerep mangkate nggo lating karo kresek gitu kan. Nanti begitu potong seret, wah iki ketoke daging seger enak iki, sret cemplunge kresek. Nah, jadi mulih iki mesti nggo kresek. Nah, mudah-mudahan di sini tidak ada gitu kan. Nah, tidak ada, alhamdulillah. Ngoten itu masuk kategori mencuri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man lam yakun dzabaha falyadbah ala bismillah, dan siapa yang belum menyembelihnya, artinya pas sholat itu binatangnya masih ada, gendang dipotong. Dan ini menjadi sunnah begitu sholat id langsung potong kurban. Makanya nanti ada juga sunnah berikutnya, yaitu apa? Pas sholat Idul Adha itu memang sholat itu tidak boleh puasa dua-duanya. Cuman sholat Idul Fitri itu jenengan saat dulu mangkat dan sarapan, sholat Idul Adha mboten. Gak boleh makan. Gak boleh bukan berarti haram, tapi lebih ke arah makruh. Nah, jenengan gak boleh makan. Nah, makannya nopo? Nanti begitu selesai sholat itu sudah dibeleh, dagingnya dicuil, dimasak. Nah, idealnya sunai sarapan ini daging kurban ini. Lah, ini kadang wah, yo ngenteni kok teko jam 09.00 mulai ngene mulai ngono. Nah, akhirnya dadine sarapan siang gitu kan. Umpama enten sarapan jam 8 teng masjid niku malah dimasak indomie goreng wedok. Nah, itu ya jadi gak nyunah, tapi yo gak salah juga. Enggak kemudian terus dosa ngoten mboten. Ya, jadi kalau kita ngomong kan sunah niku enten piyambak. Terus apa itu wajib apa enggak kan itu nanti itu bagian yang perlu dipahami. Nek mboten wajib nggih. Karena memang keadaan ya toh nenggo piye-piye nglupuk mungkin nggih lami toh jam 09.00 atau setengah 09.00 lagi teko. Nah ibu-ibu nyiapin indomie ya akhirnya sarapan cek Pak. Daging wedhus buatan indomie ya gitu kan. Sosok ngoten iku. Sosok ya soto barang ngoten. Sotone soto ayam gitu. Kemudian hewan cacat satu lagi ya, kokean kok tak gemuk. Hewan kurban yang cacat 1394. Wanil Barra ibni Azib, dari Al Barra ibni Azib qala, beliau berkata radhiyallahu an, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, Nabi sallallahu pernah berdiri di hadapan kami dan kemudian beliau berkata, arbaun la tajuzu fit duhaya. Ada 4 cacat yang kalau itu ada pada binatang kurban, kurbannya enggak sah. Niki mungkin nek jenengan gadah ngeten niki dilek aja nesu Pak. Pak ngapunten niki mboten sah. Kowe wegah belehke ya tak pindah masjid liya. Mbok niku dipindah masjid ping 1000 ya nek ngomongke enggak sah ya tetep enggak sah. Ya mungkin masjid liya gelem belehke ngoten. Ya, maka disebutkan di sini yang pertama al-awra'u al-bayyinu awra'uha. Buta tur wutone cetha. Wuta cetha niku pripun to? Wedhus nek dituntun gelem ngetutke nek diculke nabrak-nabrak itu wuta niku Pak. Ora sadar tak ngenteni motone putih kabeh ngoten niku mboten usah. Motone biasa tapi yang jenengan culki kok nabrak rene ra karuan ngoten niku. Nah niku berarti wuta niku mboten sah dadi kurban. Ramene jenengan nek mundhut wendo niku ampun sing ngoten niku. Dicek tenan setelah dituntun diculke lakune ning ndi iso goleki kancane, goleki apa bojone, bojo samedhus itu. Berarti mboten wuta. Kemudian al-maridu al-bayyinu maraduha. Sakit dan nyata sakitnya, contoh mencret, serindil kudune bunder kok mencret, jadi loro. Atau mungkin keluar kotorannya tapi enten cacing-cacingnya niku nggih loro. Tapi nek memang jenengan nggak lihat, jadi saya pernah beleh sapi niku pas begitu dibeleh niku, atine niku lho Pak. Niku bolong-bolong di sini cacing. Nah, itu kan nggak tahu kita, nggak apa kayak gitu. Tapi kalau nyata-nyata tahu pas dia buang air itu kotorannya wambune kecing banget, itu berarti kan pertanda ada infeksi parah gitu. Nah itu jangan dibeli ngoten. Atau nyekukru terus kudune mencolot-mencolot atau mlaku kok iki meneng ae kaya pitik-pitik lho ngoten niku. Niku mboten saged.
Kemudian al-arja'u al-bayinu tal'uha. Di sini disebutkan pincang yang ketok pincange. Nah, iso bedake to nek ra pincang karo pincang. Begitu sikile papat genep nek kok mencolot-mencolot. Nah, pincang berarti. Jadi jenengan jangan memaksakan. Nah, sing ngono kuwi murah kok. Murah nek rasa gitu kan. Ya bener murah wong cacat gitu kan. Kemudian al-kasiratu allati tunki gering mekingking. Bah, iki wedhus iki gering banget mboten angsal niki. Wis ben ngene iki ditengleng enak lho. Iki judile mboten soal tengleng enak, niki kurban. Ngoten nggih. Nek kurban nggih jenengan harus mempersiapkan yang terbaik. Jadi jangan kemudian mencari yang tidak baik. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niki yang bisa saya sampaikan 4 hadis lumayan ya, 4 hadis. Ada yang mau nanya? Boten, nggih monggo. Pripun? Yang kurban tadi dijelaskan satu rumah, satu keluarga, satunya satu keluarga. Karena korban kebanyakan sekarang kan keluarga yang meninggal. Meninggal. Yang meninggal. Iya. Banyak dari almarhum atau banyak almarhum. Ya. Ya. Itu ada perbedaan ulama pendapat tentang itu. Yang pertama, hadisnya ada seorang anak yang kemudian bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasul, ibu saya mati, boleh nggak saya bersodakoh? Nah, kata Nabi boleh. Nah, sodakoh di sini memang sodakoh sifatnya duit, bukan kurban. Jadi hadis khusus berkurban untuk orang mati tidak ada. Tapi, apa? Nah, tapi ada ulama yang kemudian membolehkan berkurban untuk orang mati dengan kias, dengan dalil pembanding yaitu tentang sodakoh itu. Nah, asal anak ini mensodakohkan diniatkan untuk orang tuanya boleh. Nah, menjadi hakul yakin boleh atau bahkan wajib ketika orang tuanya berpesan kemananya, le, kok nek pak mati, nek kowe longgar duitmu tulung kurban kok ben tahun nggo pae. Iku nek ngoten insya Allah niku jadi memang boleh. Nah, kalau itu ulama boleh. Yang terkait kurban tadi khilafnya adalah ada ulama yang tidak sepakat karena tidak ada kurban dan tidak ada praktek sahabat yang kemudian menyembelih untuk yang mati. Nah, tapi ada dalil yang kemudian meringankan yaitu seorang anak yang kemudian mendatangi Nabi dan meminta izin untuk bersedekah untuk ibunya dan Nabi membolehkan. Jadi masalah itu. Artinya kan ketika dengan milih yang boleh ya monggo, pilih yang enggak ya enggak apa-apa. Bilang. Kayak saya bilang dengan sholat ngeten ada dalile, sholat ngeten dalile, ngeten ora nek dalile. Maka pilihlah yang ada dalile dan disitulah hilang. Artinya kita menghargai yang begini dan yang begitu. Tapi nek ngene, wong ngeten itu boten ada dalile. Ngoten nggih. Maka dalam konteks kurban nggih mawon dan ada ulama yang memang membolehkan dengan dalil tentang anak yang mau bersedekah untuk orang tua yang diperbolehkan. Tapi kemudian ada ulama yang tidak membolehkan karena memang tidak ada praktek sahabat yang berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Itu yang saya tahu. Artinya nanti nek jenengan misal nggih ngertos enten dalile iki Mas nek dalile nek sahabat fulan menyembelih kurban untuk bapaknya dan diperbolehkan sama Nabi. Nah, monggo nanti dikabarkan ke saya di WA atau pripun. Nah, itu berarti ilmu saya dangkal di situ, saya dapat tambahan ilmu dari jenengan. Ini namanya belajar tuh ngoten niku. Jadi ora terus kayak sing ngajari terus peng-pengan ngoten mboten. Nggih. Jadi yang ngajari juga kadang ilmunya terbatas, makanya kalau jenengan punya cerita lebih, ya monggo di-sharing juga agar kemudian kita semua mendapatkan tambahan ilmu yang baik. Nggih. Enten malih cekap. Bapak Ibu